Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Daniel Nandito Simanjuntak. Saya selaku CEO PT Paragon Technology and Innovation. Jadi selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung dan menjadi keluarga baru di perusahaan Paragon Technology and Innovation. Sekiranya Anda yang terpilih adalah orang-orang pilihan yang bertujuan sama meningkatkan perusahaan kita ini menjadi lebih besar dan lebih terdepan dari segala pesaingnya. Baik, jadi di sini saya selaku CEO. Di sini saya akan menceritakan sejarah PT ini berdiri, lalu budaya-budayanya. Nanti setelah itu saya serahkan kepada manajer HRD, Saudari Mardia. Jadi PT Paragon Technology and Innovation ini berdiri sejak tahun 1985. Namanya sebelum PT Paragon Technology and Innovation ini adalah PT Pusaka Tradisi Ibu, dengan brand pionir mereka yaitu Putri dengan tagline Salon Best Choice tahun 1995. Perusahaan ini memperkenalkan merek kosmetik dengan nama Wardah Kosmetik di tahun 1999. PT Pustaka Tradisi Ibu melalui pabriknya telah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI dengan brand kosmetik Wardah sebagai pionir brand halal di Indonesia. Pada tahun 1998, pabrik ini pindah dari Cibodas ke Kesawan Industri Jatake Tangerang dengan luas lahan pabrik mencapai 5.500 meter persegi. Pada tahun 2010, perusahaan ini merilis brand kosmetik lainnya, yaitu Makeover. Seiring berjalannya waktu di tahun 2011, tidak berhenti di situ saja, PT Paragon Technology and Innovation juga kembali merilis brand kosmetik anak muda, yaitu Emina Kosmetik pada tahun 2015. Lalu, beberapa budaya yang diterapkan di perusahaan ini bagi seluruh karyawan yang bekerja ada 6 nilai. Yang pertama, ketuhanan, yaitu menghargai spiritualisme dan setiap religi sebagai nilai-nilai yang melindungi dan juga mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam pekerjaan seperti integritas. Yang kedua, kekeluargaan. Adanya rasa kekeluargaan dengan menanamkan kepedulian serta menganggap seluruh stakeholder sebagai satu keluarga besar. Yang ketiga, keteladanan. Setiap orang harus memiliki jiwa keteladanan satu sama lain, menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan menyebarkan inspirasi kepada yang lain, hingga akhirnya semua orang akan menjadi lebih baik. Yang keempat, tanggung jawab. Memiliki rasa bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya dan posisi yang dimilikinya. Yang kelima, fokus pada pelanggan. Pelanggan di sini tidak hanya pelanggan eksternal, tapi juga pelanggan internal, yaitu rekan kerja yang terlibat sebagai next proses kita. Yang terakhir, inovasi. Satu hal yang pasti dalam dunia yang tidak pasti ini adalah perubahan itu sendiri. Kemampuan beradaptasi dan berinovasi lah yang akan membuat kita bisa bertahan dan terus berkembang. Setiap nilai yang ditanamkan tentunya bersifat baik. Selain itu, yang diperlukan adalah kepemimpinan dan komitmen untuk menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab dalam pekerjaan. Hal ini sendiri tentunya lebih penting dari apa yang saya sampaikan. Kebanggaan bagi perusahaan ini adalah ketika budaya ini menular ke luar perusahaan ini, seperti ke masyarakat luas atau juga mitra perusahaan. Paragon sendiri terus belajar dan cukup banyak mendapatkan contoh dari perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai dan sikap yang serupa dengan apa yang dimiliki PT Paragon Technology and Innovation. Visi perusahaan ini tersendiri adalah menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengelolaan terbaik dan berkembang terus-menerus dengan bersama-sama menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Melalui produk yang berkualitas, serta memberikan manfaat bagi para pekerja perusahaan ini, mitra, masyarakat, serta lingkungan luas. Sedangkan untuk misi perusahaan ini sendiri adalah mengembangkan setiap pegawai PT Paragon Technology and Innovation, menciptakan kebaikan untuk pelanggan, perbaikan berkesinambungan, tumbuh bersama-sama, memelihara bumi, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa, dan mengembangkan bisnis. Lalu, pemimpin tentu saja harus memberi contoh yang baik. Saya bekerja pagi hingga malam, saya perlihatkan bekerja harus tuntas dengan hasil yang bagus. Di sini saya hanya menyampaikan sebuah nasihat untuk bisa menjadi bekal kalian ke depannya sebagai karyawan baru di PT Paragon and Innovation. Tidak ada kompromi dan tidak ada yang namanya bekerja asal-asalan, sebab kunci sukses suatu produk ialah kesempurnaan. Saya tanamkan juga pada karyawan, kalau hidup harus banyak memberi, kita bisa berbagi dengan berapapun penghasilan kita. Berbagi karena pendapatan adalah suatu berkah, ini juga sesuai dengan prinsip hidup saya. Hidup harus bermanfaat buat orang lain, dan jangan membuat susah yang lain. Saya juga percaya apa yang dicapai Wardah saat ini tidak terlepas dari pertolongan yang Maha Kuasa. Kalau orang lain gaya pemasaran gabungan antara 4P, Product, Price, Promotion, and Placement, kalau saya 5P. 5P itu adalah pertolongan Allah. Menengok perjalanan bisnis Wardah, semua tidak terlepas dari momentum yang Allah atur pada diri saya. Seperti saat kami relaunching Wardah pada tahun 2009, saat itu bertepatan dengan booming hijaber. Para hijaber yang kebanyakan kalangan atas melihat produk Wardah cocok bagi mereka. Melihat hasil tersebut, saya pun selalu mengingatkan kepada karyawan supaya tidak lupa berdoa. Kami kerap rutin mengadakan pengajian. Aspek lain yang tidak boleh kami lupakan adalah para relasi bisnis.
Setiap bulan saya rutin harus mengunjungi 2 lokasi retail Wardah. Saat ini ada 30 lokasi retail kami. Beruntung saya penyuka traveling sehingga saya menikmati ketika harus mengunjungi relasi bisnis seperti itu. Selain itu, biasanya kami juga mengadakan gathering. Nah, di acara ini kami bertemu dengan pelanggan besar. Dari para pelanggan tersebut, saya mendapatkan masukan mengenai persaingan pasar produk kosmetik yang ada saat ini. Selanjutnya, masukan tadi saya sampaikan kepada para karyawan Wardah. Soalnya saya ingin memotivasi karyawan dengan input tadi agar mereka semangat dalam bekerja. Namun harus diakui bahwa perjalanan bisnis saya sejauh ini memang tidak mudah dan penuh jalan berliku. Beruntung saya selalu ingat pesan ibu saya, yakni saat mengalami kesulitan pasti ada kemudahan. Pesan ini menjadi modal saat saya terpuruk. Ketika merintis Wardah, memang saya harus melalui jalan berliku. Ide membuat produk kosmetik halal datang dari teman saya saat itu. Sebenarnya sudah ada produk kosmetik halal, tapi produk itu tidak bertahan lama. Awal membangun Wardah sebagai produk halal sempat gagal. Saya sempat menjelajakan ke pesantren, tapi hasilnya tidak bagus. Untuk masuk pasar reguler sulit, karena sudah ada pemain besar seperti Marta Tilaar. Itu adalah perusahaan kosmetik terbesar juga. Tapi saya tidak punya pilihan, maka saya bertahan dengan pasar produk halal. Saya yakin membidik pasar yang beda akan ada hasilnya. Berbekal pengalaman bekerja di Wella, saya bisa menawarkan produk murah dengan kualitas baik. Saya datangi salon yang selama ini berlangganan produk Wella, lama-kelamaan mereka berpindah ke Wardah. Dan akhirnya bisa seperti sekarang. Dari hasil Euromonitor, Wardah adalah emerging brand nomor 6 di dunia yang terbesar. Saya pun punya mimpi Wardah bisa menjadi raja produk kosmetik halal. Jadi yang bisa saya simpulkan dan bisa kalian tanamkan dalam diri kalian menjadi karyawan di PT ini adalah yang pertama, menjunjung tinggi moralitas. Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, memiliki kemampuan analisis dan daya ingat kuat. Yang keempat, terampil berkomunikasi dalam mempromosikan produk door to door. Yang kelima, terampil dalam membidik karyawan dan objektif. Yang keenam, berani mengambil resiko. Yang ketujuh, efisien dalam bertindak. Dan yang terakhir, memiliki naluri prioritas. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, sejarah dan pengalaman saya merintis PT ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada manajer HRD, Saudari Mardia Irwanda Gultok. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Daniel, selaku CEO perusahaan PT Paragon Teknologi Indonesia. Selamat pagi, saya HRD PT Paragon Teknologi Innovation. Saya Mardia Irwanda Gultok. Selamat atas terpilihnya saudari di perusahaan kami. Kepada saudari, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Risna Ramadhani. Alamat saya di Jalan Medan Batangki, Serotan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul. Alamat saya Jalan Medan Batangki, Dusun 3. Terima kasih. Terima kasih. Perusahaan kami memiliki visi menjadi perusahaan yang terus berkembang di berbagai bidang dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan perusahaan memiliki visi 1. Mengembangkan personil yang berkompeten dan menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk mendukung tercapainya kepuasan pelanggan. Yang kedua, menyediakan produk dan jasa yang berkualitas tinggi serta memenuhi kebutuhan pelanggan melalui program pemasaran yang baik. Yang ketiga, mengembangkan operasi perusahaan yang sehat dalam segala aspek. Yang keempat, terus berinovasi, menguasai ilmu, menerapkan teknologi baru, dan berinovasi. Yang kelima, mengembangkan berbagai unit usaha secara lateral. Selamat atas terpilihnya Saudari Anissa dan Saudari Lisna sebagai Business Development, memiliki fungsi tugas utama untuk melakukan promosi dan mengontrol kegiatan promosi yang dilakukan di wilayah, serta melakukan pengembangan tim dan bisnis dan meningkatkan brand dari brand-brand perusahaan. Tugas yang diemban yang pertama, mengontrol pelaksanaan prospek instansi dan konsumen potensial yang dijalankan. Yang kedua, melakukan aktivitas promosi. Yang ketiga, merencanakan pengembangan pasar. Yang keempat, menentukan target fokus prospek bulanan. Dan yang kelima, memastikan semua sistem promosi ini keseluruhan berjalan efektif dan efisien. Apakah ada yang belum jelas? Izin bertanya, Bu. Persilakan, Saudari. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kan saya sebagai business development ya. Untuk penempatannya saya ditempatkan di mana? Saudari Lisna dan Saudari Anissa akan ditempatkan di cabang perusahaan yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Semarang.
Baik, terima kasih. Sebagai Business Development, Saudari Lisna dan Saudari Anissa akan mendapatkan upah atau gaji sebesar 8 sampai 10 juta per bulan. Tunjangan transportasi disesuaikan apakah ada tugas keluar kota atau keluar negeri. Jika tidak ada, uang transportasi sebesar 2 juta per bulan. Tunjangan kesehatan berupa BPJS Kesehatan. Tunjangan hari raya, tunjangan pensiun disesuaikan dengan masa kerja. Tunjangan lembur disesuaikan dengan lembur yang dikerjakan pada hari Minggu atau hari libur nasional. Jika ada yang kurang jelas, Izin bertanya kembali, Bu. persilakan Saudari Lisna. Mengenai SOP perusahaan ini seperti apa ya? Terima kasih. Perusahaan kita masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Masuk Senin sampai hari Sabtu, kita akan melakukan training selama 3 bulan. Kalau kerja bagus dan memenuhi syarat akan dijadikan karyawan tetap. Baik. Sekali lagi, selamat kepada Saudari Lisna dan Saudari Anissa atas terpilih perusahaan kami. Baik, di sini saya akan menampilkan video perusahaan PT Paragon Technology and Innovation. Sekiranya para karyawan bisa menyaksikannya. Sebentar saya buka. Apakah sudah nampak? Pak. Baik, biar saya putar ya. Bayu Pak, Bayu Bu. Pagi Pak. Bayu Bu, ya sana. Selamat pagi. Pagi Kak. Pagi Kak. Prisil Umar ya? Iya Kak. Saya Wilda. Saya Prisil. Selamat datang di Paragon. Nah, ini adalah area paling sibuk di Paragon, kantor marketing. Di sini, seluruh karyawan membicarakan ide-ide baru untuk branding produk semua yang ada di Paragon. Hai guys! Kenalin, ini Umar dan Prisil, keluarga baru kita di Paragon. Hai Hai, Kak. Hai. Kapan di Paragon ya? Makasih Kak. Yuk! Kalian suka baca buku? Kalau aku sih suka Kak. Nah, kalau gitu, kalian pasti suka di tempat yang satu ini. Welcome to the Paragon Library. Di sini, Paragon sangat concern terhadap kualitas karyawannya. Makanya, kita difasilitasi oleh buku-buku yang up to date dari berbagai bidang. Wah, asik ya Kak. Kita juga punya co-working space loh, tempat untuk diskusi dan sharing bareng. Ada area gamenya juga. Wah, keren ya tempatnya. Iya ya. By the way, udah jam istirahat nih, kantin yuk. Yuk. Nah, abis ini kita akan ke salah satu spot keren lainnya di Paragon. Wah, apa tuh Kak? Masih ada lagi Kak? Paragon Store. Wah, Kak, kita bisa belanja produk Paragon langsung di sini. Yoi, pastinya. Inov, Oh, hai Kak. hai, kenalin, keluarga baru kita, Umar dan Prisil. Oh, hai Prisil. Halo Kak. Hai Umar. Halo, saya Umar. Aku Inov. Inov ini dari divisi Paragon PH. Kalau kalian lihat video Paragon yang tersebar di mana-mana, ini dia yang eksekusi. Wah, keren dong Kak. Nah, kebetulan kita bakal ada photoshoot nih di studio. Mau lihat nggak? Boleh. Ayo. Yuk. Ini dia studio Paragon PH. Wah, seru banget ya di PH. Tunggu dulu sampai kalian lihat ruangan yang satu ini. Masih ada lagi Kak? Masih dong. Paragon sangat peduli terhadap kesehatan setiap karyawannya. Selain tempat gym ini, kita punya lapangan basket, kolam renang, juga fasilitas olahraga lainnya. Berarti kita boleh cobain dong Kak? Boleh dong, tapi abis jam kerja ya. Hari pertamaku di Paragon sungguh di luar dugaan. Dibanding kantor, perusahaan ini seperti rumah sendiri, dengan keluarga yang bekerja bersama-sama di dalamnya. Banyak fasilitas yang bisa digunakan untuk mengembangkan diri. Juga kebebasan berkarya untuk meningkatkan kualitas kerja. Tertarik jadi bagian dari kami? Let's come and join us to the Paragon family. Baik, itulah dari hasil video tour PT Paragon Technology and Innovation. Sekiranya bisa menambah ilmu saudari-saudari sekalian yang menjadi karyawan baru. Sekian dari orientasi kerja online dan penempatan kerja untuk Anda yang sudah terpilih dapat bekerja dengan baik dan mampu meningkatkan kualitas perusahaan. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih, selamat siang.